Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Dadi Timar, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Terima kasih. Sampai dengan saat ini penjenengan tetap setia dengan Dadi Timar, membesarkan Dadi Timar, dan sebagai wujud apresiasi, hari ini rekan-rekan Dadi Timar akan saya ajak melihat potensi terpendam di bumi perdikan wilayah Kerajaan Yogyakarta yang ada di Magetan. Itu sebabnya budaya Magetan dikenal dengan budaya Mataraman. Bumi perdikan ini berada di Desa Pacalan, Kecamatan Plaosan. Kenapa disebut bumi perdikan, rekan-rekan? Jadi sebagai wujud penghargaan begitu, dulu ketika zaman kerajaan, bumi perdikan Pacalan ini terjadi di era kurang lebih sekitar tahun 1790-an. Pada saat itu yang menjadi raja di Keraton Jogja adalah Hamengkubuwono II atau yang kita kenal familiar dengan istilah Sultan Sepuh atau juga bergelar dengan Sinuwun Sultan Banguntopo atau Banguntapa. Nah, ini ada ikatan erat dengan bumi Pacalan karena di Pacalan ini ada peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono II. Nanti saya akan ajak penjenengan tentang sejarahnya seperti apa. Jadi bumi perdikan ini dulu ada namanya Desa Perdikan, tapi sejak tahun 1962 itu sudah dilebur menjadi desa. Dan kita mengenal dengan nama Desa Pacalan. Ini dari kantor desa, penjenengan saya ajak menuju ke sumber atau tempat yang rencana dikembangkan sebagai tempat wisata, masih alami sekali, belum tersentuh oleh kemajuan teknologi, dan ini tidak jauh dari pusat wisata Kabupaten Magetan. Ini karena tidak berencana begitu, muncul ide tiba-tiba, kemudian Mbak Lurah kontak-kontak, jadi langsung ke sini. Jadi memang harus hati-hati, tempatnya agak licin, dan karena tidak memakai sepatu lapangan, saya masih pakai sepatu PDH ini, jadi jalannya harus hati-hati. Licin sekali soalnya tempatnya. Untuk selengkapnya, rekan-rekan ikuti Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan Dadi Timar, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Hari ini saya berada di wilayah Desa Pacalan. Pacalan ini berada di wilayah Kecamatan Plaosan. Saya ditemani Mbak Lurah. Ini mohon maaf, Mbak Lurah baru saja pulang takziah, jadi tidak pakai seragam. Kemudian ada teman-teman dari perangkat Desa Pacalan. Saya ingin sampaikan rekan-rekan, jadi kegiatan kita hari ini untuk menggali potensi desa di Pacalan. Ini belakang saya ini ada pohon besar, pohon karet, cukup rindang, bambu-bambunya juga tumbuh banyak karena memang di sini ini ada sumber yang cukup besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat Magetan. Pacalan ini dulu menurut sejarahnya itu adalah bumi perdikan. Jadi ini bagian dari wilayah Kerajaan Yogyakarta dulunya yang Mbak Lurah ya. Jadi di sini ini bumi perdikan karena istri dari Hamengkubuwono II ini adalah putri pertama dari Bupati Purwodiningrat.
di Pacalan. Jadi di sini nih ada makam legendaris yang setiap tahun dikunjungi ketika hari jadi Kabupaten Magetan, di makam Purwo di Ningrat. Di sana berdampingan dengan gurunya yang dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Jadi menurut sejarah, paginya menanam bibit, sorenya sudah berbunga begitu. Atau sebaliknya, sore nanam, paginya sudah berbunga. Makanya terkenal dengan Ki Ageng Kembang Sore. Potensinya cukup luar biasa karena ini dulu bumi perdikan. Dulunya ini 2 desa ya Mbak Lurah ya. Pacalan Lor dengan Pacalan Kidul atau utara dan selatan lah begitu. Nah, ini Mbak Lurah akan menyampaikan tentang sekilas tentang gambaran umum desa Pacalan mulai dari sejarah dan rencana beliau untuk mengembangkan desa Pacalan ditemani dengan teman-teman ini. Karena Pacalan ini tidak jauh dari Taman Bunga Refugia. Jadi objek wisata baru di Kabupaten Magetan namanya Taman Bunga Refugia. Ini kurang lebih sekitar 2 kilo ke arah barat, arah ke Sarangan di kanan jalan. Pacalan ini ada di bawahnya. Dan luas wilayahnya malah sampai Gunung Lawu ya. Perbatasan Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Tengah ini, Pacalan ini. Monggo Mbak Lurah bisa disampaikan. Nun sewu maskernya dibuka aja Mbak Lurah, kita tetap jaga jarak. Mbak Lurah akan menyampaikan tentang rencana pengembangan desa Pacalan ini sebagai penopang Sarangan dan Refugia gitu gitu. Ini Mbak Lurah ini asmone Pak Agus, Mas Agus, masih seusianan dengan saya. Saya kalau gini jadi awet muda. Monggo Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Agus Suwarto, Kepala Desa Pacalan, Kecamatan Lausan, Kabupaten Magetan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Eko, Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan. Di pagi hari ini dalam suasana yang agak mendung, kita mau memperkenalkan potensi desa Pacalan. Biasanya sudah disampaikan oleh Pak Eko dari sejarah desa Pacalan, yaitu desa kita wilayahnya sangat luas sekali, mungkin panjangnya hampir ada sekitar 30 kilo dari perbatasan desa Sidorejo, Kecamatan Sidorejo sampai ke perbatasan Jawa Tengah. Jadi awal mulanya desa Pacalan ini adalah sebuah tanah perdikan di bawah Keraton Yogyakarta langsung. Jadi sudah disampaikan Pak Eko bahwasanya Bupati Magetan kedua, yaitu Bupati Kyai Adipati Purwodiningrat, itu dimakamkan di Pacalan, dan juga beliau adalah mertua dari Hamengkubuwono kedua. Jadi Pacalan ini sangat berhubungan erat dengan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Jadi sudah disampaikan juga oleh beliau Pak Eko, ada sejarah bahwa kenapa kok Bupati Purwodiningrat dimakamkan di Pacalan, karena beliau mengikuti sang guru, yaitu Kiai Ageng Kembang Sore, yang sudah seorang penggawa dari Keraton Yogyakarta yang sudah duluan tinggal di Pacalan, dan beliau adalah guru spiritual dari Bupati Purwodiningrat. Maka dari itu, setelah Bupati Purwodiningrat wafat, beliau dimakamkan di desa Pacalan. Itu sekilas sejarah Pacalan, dan kita mau memperkenalkan potensi desa kami, yaitu salah satunya kita punya sumber muda. Sumber ini sudah cukup populer di Magetan karena dimanfaatkan oleh warga Magetan melalui perusahaan daerah air minum. Jadi PDAM ya Pak? Ya, diambil PDAM. Akan tetapi ke depan kita mau mengkonsep sebuah wisata yang kita mau memperkenalkan produk unggulan kita, yaitu di bidang pertanian, khususnya pertanian jerembak atau selada air. Jadi saya kira jerembak dan selada air atau selada air ini tidak dimiliki desa lain yang tidak mempunyai sumber daya air. Jadi jerembak ini khusus tumbuh di lingkup yang banyak air atau yang ada sumber airnya ya. Jadi mudah-mudahan ke depan karena kita punya aset berupa tanaman selada air atau jerembak ini, nanti akan bisa kita eksplor dan bisa bermanfaat untuk meningkatkan geliat wisata di lingkup Kabupaten Magetan.
Selain itu, rencana kita juga punya potensi air. Kita mau bikin semacam kolam renang anak atau waterboom ini. Jadi biar nanti masyarakat mendapatkan hiburan atau berlibur tidak jauh-jauh, cukup di Magetan saja dengan potensi alam atau pemandangan alam, panorama yang tidak kalah dengan tempat-tempat lain. Dan juga kita merencanakan untuk ada spot pancing alam. Jadi kita punya aliran sungai ini yang dari sumber modal ini nanti kita gunakan untuk spot pancing alam. Jadi agar lebih menarik. Selama ini konsepnya pemancingan itu hanya di kolam-kolam pancing. Untuk kali ini kita mengkonsep supaya bisa mancing seperti di alam, maksudnya. Iya. Jadi saya kira mudah-mudahan ke depan ini bisa berjalan dan bisa menambah kesejahteraan masyarakat Pacalan dan sekitarnya ya. Terus untuk potensi yang lain, kita mau membuat semacam kolam atau empang yang agak besar tapi tidak sebesar embung. Itu untuk kita budidayakan ikan-ikan di daerah sini, yaitu ikan nila, ikan tombro, seperti yang sudah dibudidayakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dan Perikanan. Jadi selama ini walaupun kita punya potensi air yang cukup melimpah, tapi masyarakat belum terbiasa dengan pengembangan perikanan. Iya, jadi mulai ini kita berusaha untuk selain desa yang mengembangkan perikanan, nanti masyarakat kita juga ajak untuk bisa membuat kolam-kolam untuk menjadi pusat ikan, khususnya ikan konsumsi di lingkup desa Pacalan ini. Saya kira sementara itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ke depan potensi desa Pacalan ini bisa tereksplor dan bisa sekali lagi meningkatkan kunjungan wisata di utamanya wisata lokal di lingkup Kabupaten Magetan. Saya kira itu ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Magetan kita akan semakin jaya di kemudian hari. Amin. Gini Mbak Lura, ini kan kalau kita lihat potensinya, ini sebetulnya nggak kalah bagus kalau ini diolah. Jadi bisa saja ini jadi wisata alam nantinya. Jadi mungkin dibuat trek begitu ya, naik itu jalan gitu untuk menyusuri, kemudian ujungnya di rencana kolam penjenengan itu. Ini gini teman-teman, Mbak Lura ini punya banyak mimpi. Nanti kita coba bantu mewujudkan mimpinya. Tentunya kita tidak bisa sendiri. Beliau ini 2 periode ya Mbak Lura ya? 2 periode, kemudian dibantu dengan teman-teman. Ini juga masih butuh support dari seluruh masyarakat desa yang ada di desa Pacalan untuk pengembangannya. Nanti kita akan susuri jalan ini. Penjenengan nanti kita bisa penjenengan bisa ikuti. Sumbernya di sebelah sana ya Pak? Sumbernya di sebelah sana. Nanti kita lewatnya sini ya? Ayo kita ikuti, nanti kita mengarah ke sana. Setelah itu, karena mau hujan ini sudah mulai gelap. Setelah itu nanti kita kembali ke kantor desa lagi. Ayo. Iya. Iya. Simpangan besar-besar. Ini pohonnya berapa tahun? Sudah. Ini juga sana nih. Anak dulu zaman kuno itu setiap orang punya hajat. Rekan-rekan, penjenengan bisa lihat di sini ini ada tumpukan gerabah ya, ada apa ya, tempat dari gerabah itu. Dulu di sini ada kepercayaan ketika punya hajat ya, punya hajat itu ngirim ke leluhurnya di daerah sini. Jadi ini peninggalannya. Ini kalau kita perhatikan cukup banyak ini. Ada yang baru ini, yang masih, yang kepercayaan masih. Iya. Jadi ini budaya masyarakat Pacalan ketika punya hajat, tapi sekarang agak berkurang karena pandemi ini ya, karena di situasi pandemi ini.
kemudian mengirimkan sesuatu ke sini begitu ya. Ini budayanya dulu seperti itu. Ayo kita lanjutkan perjalanannya. Tapi ini lantainya aku Pak. Oh punyanya aku. Wah, itu ini toyone. Itu tipone sampun tenaga ini ya. Ayo. Potensinya luar biasa. Terus ini sana itu Pemkot Madiun. Oh yang sana itu? Iya. Ngambil airnya di sini? PDAM sini sama Liko. Kita tinggal nunggu Waktu itu. Tak pikir ada apa gitu. Boten. Atau apa? Dingin. Anjuk. Ini kan saluran air Pak. Ini ya? Karena sumbernya itu semakin ke bawah, jadi sumbernya ini kan tenggerik langsung. Dikit. Ini atau cuma itu? Enggak, kalau PDAM kan karena dia berisi. Tapi itu kan pemanfaatan yang ada itu juga kayak di sana. Hanya ini mah biaran. Soalnya PDAM selama apa yang jaga? Ini bukan seperti
rekan-rekan, itu tadi perjalanan kita menyusuri potensi alam yang tersimpan selama ini belum begitu tereksplor dengan Mbak Lurah. Ini di belakang ini yang penjenengan saksikan ini, sebelah ini adalah selada air, kalau orang sini bilang jerembak ya. Jerembak ini panennya 35 hari ya Mbak Lurah. Yang di belakang ini adalah tanah bengkoknya Mbah Lurah, ditanam ini. Mbah Lurah baru panen ini. Jadi potensinya seperti itu, dan rata-rata perikat berapa Mbak? Perikat antara 1000 sampai 3500 yang normal. 1000 sampai 3500. Kalau satu kotak segini ini kira-kira? Satu kotak 1/8 hektar itu insya Allah ada 3000 ikat. 3000 ikat kali 3. Kalau harganya 3000 kali 3, 9 juta ya. Dalam waktu 35 hari. Dalam waktu 35 hari. Potensinya cukup luar biasa rekan-rekan. Bagi teman-teman yang pengen ketemu dengan Mbah Lurah dan main ke Pacalan, silahkan datang berkunjung ke Magetan. Termasuk teman-teman yang punya ide mungkin akan menyampaikan potensi ini mau diapakan, apa saja yang bisa tumbuh di sini. Silahkan nanti komen di bawah. Penjenengan bisa ikuti terus Dadi Dimar. Nanti bisa penjenengan sampaikan di situ, sehingga nanti itu masukan bagi kami untuk mengembangkan potensi yang ada di Pacalan. Itu saja perjalanan kita hari ini. Mbak Lurah matur nuwun, nyuwun pangapunten, ini habis takziah saya culik ini soalnya untuk pengembangan desa. Teman-teman perangkat matur nuwun semuanya. Terima kasih karena sebentar lagi hujan, sudah mulai rintik-rintik. Sampai ketemu di konten Dadi Dimar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.